kilo, bahkan 10 kilo. Sedangkan kalau 10 kilo dikali 10.000, itu kita udah rugi 100.000. Ya akhirnya bapak milih gak jualan lagi. Kalau kata anak muda mah, bapak gue udah gak mood dagang tape. Akhirnya bapak milih jualan buah yang dibeli dari pasar. Alhamdulillah lancar banget. Waktu itu bapak jadi sering pulang cepat. Tapi pas bulan April, gue yang baru pulang dari kebun, kaget bukan main rasanya. Kayak disamber geledek di siang bolong. Karena ada dari pihak desa yang telepon. Katanya bapak ada masalah di pasar dan digebukin sama orang-orang pasar. Ya gue bingung dong. Selama ini bapak gue bukan tipikal orang yang nyari masalah. Kalian tahu, bapak gue difitnah hanya karena jaketnya sama orang yang maling buah dari salah satu toko. Dan ada orang yang gak tahu diri yang main teriak aja kalau bapak tuh malingnya. Ya namanya juga di pasar, tanpa tahu kebenarannya bapak langsung dikeroyok lah. Ya Allah, gue bener-bener gak tega dengernya. Tapi untungnya bapak ditolongin salah satu preman pasar dan dibawa ke Polres. Terus waktu dijemput, polisinya sendiri langsung bilang kalau bapak tuh sebenarnya nggak salah. Cuman ada kesalahpahaman aja saat itu. Lah anjir, tapi bapak gue udah bonyok begini pakai acara salah paham. Gede banget bawaannya, pengen gue kamehameha tuh tukang fitnahnya. Tapi ya udahlah ya, namanya juga musibah. Hari sial nggak ada di kalender. Alhasil bapak kehilangan pekerjaan lagi. Sebenarnya bapak itu serba bisa dan gigih loh. Selain dagang tape, sebenarnya dia itu bisa sol sepatu, benerin listrik, benerin alat-alat elektronik, bahkan bikin rumah. Tapi entahlah, semuanya mendadak sepi sejak dagangan tape sering busuk. Dan puncaknya, bapak kehilangan pekerjaan. Suami gue juga keluar dari kerjaannya. Ya, yang jelas kita jadi gak ada pemasukan waktu itu. Apalagi gue juga gak kerja. Usaha buat masukin beberapa lamaran pun gak ada yang keterima. Nihil semuanya. Tapi untungnya bapak sama suami gue itu pekerja keras. Mereka tetap kerja apa aja asal ada pemasukan. Meskipun 3 tahun ini terasa berat buat kita, tapi dengan kita bisa saling gandeng dan saling menguatkan, rasanya udah cukup sih. Gue bangga dikelilingi orang yang hebat dan kuat secara prinsip, iman, bahkan mentalitas. Apalagi niatnya ngirim guna-guna juga bukan cuma buat ngancurin usaha keluarga kita aja, tapi juga bikin kita jadi nggak betah di rumah, makanya dikirimin teror-teror aneh. Bahkan kalau lagi nginep, ponakan gue juga diganggu, kayak diliatin macam-macam hantu. Gue yakin nih, kalau Ghostbuster kesini mah panen mereka. Ngerinya lagi,